Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Darmawan dari SMA Negeri 4 Probolinggo. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah legenda dari daerah Probolinggo, yaitu asal-muasal Yatnya Kasodo. Penasaran bagaimana ceritanya? Ayo, simak videonya. Di lereng Gunung Bromo, hiduplah sepasang suami istri yang sangat sejahtera dan saling mencintai. Mereka adalah Joko Seger dan Roro Anteng. Lambat laun, kebahagiaan mereka meredup karena tak kunjung mendapatkan anak setelah 20 tahun menikah. Dengan tekad yang besar, mereka pun mendatangi seorang dukun adat. Dukun adat memberikan petunjuk bahwa mereka harus bertapa, berserah diri kepada Sang Hyang Widi. Jika Sang Hyang Widi menghendaki, mereka akan dikaruniai keturunan. Kalian harus menyerahkan anak terakhir kalian ke kawah Gunung Bromo. Jika janji ini diingkari, Sang Hyang Widi dan seisi Bromo akan murka. Ucap sang dukun adat memperingatkan keduanya. Baiklah, kami siap. Kami berjanji akan menjalankan perintah itu, Ki. Ucap Joko Seger dengan penuh harapan. Mereka bertapa dengan bimbingan sang dukun adat. Burbwaswah tat sawetur warenyam bargo dewasya dimai dioyona pracodayat. Teriak sang dukun adat dengan membacakan kalimat suci. Joko Seger dan Roro Anteng mengulangi kembali kata-kata tersebut. Hari-hari berlalu dan hari yang dinantikan pun tiba. Mereka akhirnya mendapatkan keturunan. Puluhan tahun berlalu. Kini, Joko Seger dan Roro Anteng telah memiliki 25 orang anak, dan anak terakhir mereka bernama Kusuma. Roro Anteng dan Joko Seger hidup bahagia bersama ke-25 orang anaknya. Akan tetapi, duar! Dentuman dahsyat terdengar dari kawah Bromo dan kabut hitam menutupi cahaya matahari. Rupa-rupanya, Joko Seger dan Roro Anteng telah melupakan janji suci yang mereka ikrarkan ke hadapan Sang Hyang Widi saat meminta keturunan. Dari kejauhan, datang dukun adat sambil berkata, "Tidak ingatkah kalian dengan perjanjian suci yang pernah kalian ikrarkan ke hadapan Sang Hyang Widi? Sumpah janji untuk menyerahkan anak terakhir kalian ke kawah Gunung Bromo. Bromo sudah menagih janji." Nampak Roro Anteng berusaha mempertahankan putra bungsunya. Tak berselang lama, Joko Seger menasehati dan menenangkan Roro Anteng. "Aku juga tidak mau nih, Mas. Namun ini sesuai dengan janji kita kepada Sang Hyang Widi." Kusuma dikenal sebagai anak yang penyayang dan sangat menurut kepada orang tuanya. Saat mengetahui bahwa dirinya akan dilempar ke kawah Bromo, tak ada satupun penolakan darinya. Dia sungguh sangat penurut. Di malam hari, Kusuma melamun dan meratapi nasibnya sambil berkata, "Jikalau ini memang takdirku, aku ikhlas.
Aku rela. Tak berselang lama, datang Joko Seger menghampiri Kusuma. Maafkan Romo ya nak. Tidak sepatutnya Romo mengorbankan dirimu. Malam hari itu merupakan malam yang paling menyedihkan bagi Roro Anteng. Dia tidur di sebelah Kusuma, mengusap lembut kening Kusuma, hingga tak terasa air mata bercucuran deras. Ya, orang tua mana yang rela anaknya mati? Pada keesokan harinya, Kusuma menuju puncak Gunung Bromo dengan dipegangi oleh orang tuanya dan dikawal kakak-kakaknya. Setiap langkah terasa berat, setiap detik terasa sangat cepat. Jantung yang berdebar dan air mata tak henti-hentinya menetes ke lautan pasir. Akhirnya, mereka sampai di atas puncak Bromo. Datang dukun adat dan berkata kepada Kusuma, "Kusuma, apakah engkau sudah siap, nak?" Semilir angin menambah kepedihan di antara mereka. Angin berhembus dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, seakan ingin mengucapkan selamat tinggal dan ingin mengantarkan Kusuma ke hadapan Sang Hyang Widi. Kakak-kakak Kusuma terlihat sangat berat melepaskan kepergiannya. Dengan menghela nafas panjang, Kusuma berkata, "Jangan khawatir saudara-saudaraku. Ingatlah aku di setiap bulan Kasodo hari ke-14. Bawalah hasil bumi dan lemparkanlah ke kawah Bromo. Sambangilah aku di setiap tahunnya." Ucap Kusuma dengan penuh harapan. Akhirnya, Kusuma bersiap melompat dan kembali lagi ia menoleh ke belakang. "Romo, Yung, saudaraku semua, ikhlaskanlah Kusuma pergi. Semoga kepergianku membawa keselamatan bagi tanah Bromo. Hongulun Basuki Langgeng, selamat tinggal." Akhirnya Kusuma melompat ke dalam kawah Bromo. "Kusuma!" teriak sang ibu dan kakak-kakak Kusuma hingga menggetarkan tanah Bromo. Ya, akhirnya Kusuma merelakan dirinya mati demi janji suci dan keselamatan banyak orang. Peristiwa ini menjadi cikal bakal lahirnya upacara Kasodo yang dilaksanakan oleh suku Tengger di bulan ke-12 setiap tahunnya. Namun tidak mengorbankan orang lagi, melainkan mengorbankan hasil-hasil bumi seperti hewan ternak, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Jiwa Kusuma akan senantiasa menjaga keseimbangan dan keselamatan tanah Bromo sampai kapanpun. Nah, itu tadi teman-teman, sedikit kisah dari daerah Probolinggo. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.